Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam budaya, salam santun. Baik, kawan-kawan, duduk semuanya. Dalam video Sabda Alam kali ini, Sabda Alam sebenarnya kolaborasi dengan beberapa channel YouTube sebenarnya. Ada dari Singo Padepokan Kalijaga ya. Di samping kiri saya ada Kang Jeffrey dan ada Wijaya Channel, saya sendiri Sabda Alam 45, dan kebetulan beliau juga sudah lama tidak bikin konten ya, dari LD Mirror, Penopi LD Mirror. Silakan Mas Lupa juga subscribe channel beliau tadi yang kita sebutkan. Dan di sebelah Penopi ada Pak Mukhtar, beliau juga warga sini, tokoh masyarakat di sini. Tujuan kami di sini hanya ingin mencoba untuk menguak informasi perihal sejarah makam siapa? Ki Buyut Umar. Mudah-mudahan ada sedikit informasi yang bisa kita dapatkan, karena di sini akan dibangun sebuah peziarahan sekaligus buat pengajian ya, padepokan untuk pengajian lah, katakanlah seperti itu. Kita lagi menapak tilas budaya Karuhun. Untuk apa? Untuk kita doakan, mudah-mudahan banyak orang yang mendoakan ke beliau atas perjuangan beliau. Kita mengenang perjuangan beliau sampai detik ini kita bisa hidup enak, artinya tidak ada penjajahan dan lain-lain. Kita patut untuk menapak tilas budaya Karuhun, mendoakan kepada beliau yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan ajaran beliau pun sampai detik ini pun kita pakai ajaran kebaikannya. Baik kawan-kawan, semua, saya sedikit akan bertanya kepada narasumber, yaitu dengan Abang Mukhtar dulu. Pak Mukhtar, kira-kira dari sepengetahuan Pak Mukhtar yang selama ini didengar ataupun pengalaman Pak Mukhtar sendiri perihal Ki Buyut Umar, seperti apa Pak Mukhtar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini kata orang dulu itu memang tempat penjarahan sampai saat ini juga kan, untuk berziarah ke para orang-orang tua kita yang selama ini ya memang beliau itu masyarakat lingkungan kami itu dia berziarah di sini, cuma dengan bahasa padepokan atau apa kan gitu. Memang saya juga lagi menelusuri permasalahan yang awal atau asal usulnya beliau itu, karena memang masyarakat ini juga ya jarahnya di sini semua kan gitu. Karena beliau adalah bahasa sininya itu mereka adalah orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita dan saya kira itu aja. Terima kasih Pak Mukhtar. Mungkin saya akan bertanya pada narasumber kedua juga, Kang Hairullah, perihal karena beliau ini yang sangat rajin di saat malam Jumat untuk berziarah ke makam beliau untuk mendoakan beliau. Kira-kira ada pengalaman dari Kang Hairullah dan rekan-rekan perihal beliau Ki Buyut Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairullah. Kebetulan saya juga perwakilan dari Vito Jaya Channel, sedikit mengungkap sejarah di makam Buyut Umar. Kita nampak tilas dari para kaluhun, para orang tua terdahulu kita, bahwa ya di sini ini ya makam beliau ini Ki Buyut Umar sudah ada di sini. Justru kami sebagai masyarakat Cipinang Hilir hanya mendengar dari mulut ke mulut tentang sejarah ini. Konon katanya beliau dahulu pernah
jalur perjuangan beliau ini di daerah sini, Gunung Santri sama Banten. Mungkin itu jalur beliau, mungkin walau alam sholat, karena itu sejarah beliau. Dan dulu kata orang tua ya, orang leluhur, konon katanya beliau dulu melindungi khususnya di kawasan lingkungan Cipinang Hilir ini dari tangan-tangan jahat lah, dari gangguan-gangguan orang yang jahat. Beliaulah yang melindungi daerah sekitar Cipinang ini, mulai dari gerbang depan sana sampai ujung lingkungan Cipinang Hilir ini. Apabila ada orang yang punya hati niat jahat ingin masuk ke sini, konon katanya dulu itu di sini ini berubah menjadi lautan atau hutan belantara, tidak ada penghuni. Itu mungkin siasat beliau lah, mungkin itu walau alam. Hanya itu yang bisa saya ketahui ya, dari mulut ke mulut atau sejarah cerita orang tua dahulu. Makanya kita khususnya tim dari saya, Pak Abah Mukhtar sama Pak Bos Hilman, kita rutinkan kembali, kita takziah berziarah, kita mendoakan para leluhur, ya bukan semata-mata kita yang menyembah ataupun meminta kepada orang mati, karena orang matilah yang butuh kepada kita yang masih hidup. Kita mendoakan, kirimkan Fatihah kepada beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Jadi meneruskan sejarah orang tua dahulu. Kalau orang tua dahulu kan di sini kan apabila nazar orang-orang sini ibaratnya habis sakit lama ataupun nazar dia ingin berhasil di usaha ataupun berhasil di belajar atau apabila hajatnya terkabul, beliau berziarah ke sini. Intinya mengungkapkan rasa syukur, ucapan terima kasih, dan kita menghadiahkan Fatihah kepada beliau. Baik, terima kasih Bang Herba. Nah, sekarang saya sedikit ingin menanyakan pada Kang Jepri untuk pandangan Kang Jepri. Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi tambahan yang memang katakanlah sudah dijabarkan tadi oleh Pak Mukhtar dan Kang Hairullah perihal sejarah tempat ini. Kira-kira gimana pandangan dari Kang Jepri? Kalau untuk sejarah ya, saya sendiri di sini kurang begitu paham ya, kurang begitu tahu juga. Karena saya bukan warga sini juga, tapi warga sebelah ya. Tapi sering sih mendengar ya, mendengar di sini tuh bahwa ada petilasan atau makom Syekh Umar di sini. Nah, jadi saya dengar juga di sini dahulunya, alhamdulillah beliau itu orang-orang yang diberi keistimewaan ya, atau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu dan menolong warga-warga yang di daerah sini gitu. Untuk energi ya. Untuk energi di sini tuh lumayan ya. Jadi tadi kayaknya nih tubuh ini bergetar. Tapi wallahu alam ya. Tapi menurut pandangan saya itu kekuatan itu adanya di atas, Pak. Di atas sana ya. Menurut saya sih. Tapi menurut kacamata bapak-bapak mungkin berbeda, karena kita berbeda-beda mungkin. Cukup, Pak. Baik, mungkin ini yang spesial saya kehadiran sosok perempuan yang luar biasa, karena dia dulu juga istilahnya punya channel YouTube Elvin, karena mungkin beliau sedikitkan pekerjaannya dengan yang lainnya, jadi sedikit vakum, dan mudah-mudahan beliau juga eksis kembali di dunia YouTube penelusuran misteri. Saya ingin bertanya dengan Tenopi. Kira-kira dari pandangan Tenopi, baik secara energi ataupun informasi yang bisa didapat dari Rijalul Ghaib di sini, tujuan kita hanya untuk melestarikan
mendoakan dari apa yang sudah masyarakat sini sudah mempercayai keberadaan beliau, dan mudah-mudahan lebih lestari lagi tempatnya dan lebih bagus lagi ya gitu. Seperti apa sih nanti Ini saya khususkan buat tokoh masyarakat di sini yang mau lebih memahami ya kalau misalnya ada kesalahan. ya. Cuman tadi emang benar yang dikatakan Kang Jes, kalau energi lebih besar emang di atas. Cuman tadi saya melihat sosok kakek, tubuhnya pendek, dia selendangnya panjang, tapi selendangnya nggak di ini aja gitu. Nah itu yang memberikan informasi bukan hanya sendiri gitu. Jadi ada salah satu sosok yang lebih dituakan oleh beliau juga di sini. Iya gitu. Jadi kalau mau mengadakan hal seperti itu, alangkah baiknya izinnya dengan beliau yang dituakan. Terus kalau untuk sisi lainnya itu memang banyak juga sih yang menghalangi kayak jin nyampar tuh yang sosok hitam gede banget gitu. Dari tadi ngelilingin kita sih ya. Di sebelah kiri aja ada 2 yang gede-gede kan. Itu yang di situ juga agak lumayan menghalangi nanti gitu untuk coba untuk mengungkap sejarah ya. Banyak sosok-sosok yang tadi terbang lalu lalang juga kan. Ya. Barusan juga. Yaudah itu nanti paling itu sih nanti halangannya. Di situ aja. Jadi dimohonkan untuk lebih jadi bukan sendiri gitu beliau itu. Jadi di sini itu beliau bukan sendiri. Bukan. Ada sosok yang dituakan lagi selain Iya, beliau. jadi nanti kalau misalnya kayak kita mendoakan itu biar beliau dia disebut juga namanya gitu. Oke. Baik, Tenopi, sangat menarik informasi dari Tenopi bahwasanya mohon maaf bila kita ada kesalahan dalam memberikan suatu keterangan. Kita cuma hanya menambah informasi perihal benar atau tidaknya ada keterangan pada Allah Subhanahu wa taala, seperti apa tadi yang Kang Khairul bilang wallahu alam itu ya kan. Kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti akan coba kita sedikit menelusur ke dalam situ ya. Ke dalam situ ntar apa saja yang kita bisa ungkap di situ gitu. Oke, saksikan terus channel ke dalam, jangan skip biar informasinya lebih bisa diterima. Baik, dulu ke semuanya, Mas Nugo, kita akan coba untuk ke sana karena di wilayah sini sedikit ada apa yang tadi dijelaskan oleh beberapa narasumber, baik dari Tenopi, Kang Hairullah dan Pak Muhtar serta Kang Jepri New Singopati depan Kalijogo, Kang Jepri ya. Jadi kita akan coba menelusur karena ada energi yang sangat besar. Mudah-mudahan ada informasi, tapi kita kembali lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, kita hanya sebagai manusia. Selayaknya manusia itu adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Kita juga di sini hanya al-fakir yang masih miskin ilmu. Jadi apapun nanti yang kita dapatkan dalam bentuk informasi ataupun yang kita sampaikan, kita semua serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi kepercayaan itu kita berikan kepada hak masing-masing. Itu aja. Kita coba berjalan Tenopi. Baik, Tenopi. Kita di sini saja dulu. Agar ada sana di mana, Pak? Ya, Pak. Ini ada 2 pohon besar. Ini namanya pohon apa ya? Pohon poksor. Pohon poksor ya. Di antara 2 pohon ini, ada sosok apa? Nanti kita akan coba untuk menanyakan kepada beliau perihal makam Syekh Umar. Menurut pandangan Tenopi, Kang Jepri mana? Masuk premannya, Pak. Ya untuk sementara yang di awal saya lihat sosok hitam yang
besar, yang satunya besarnya itu melebar, kalau yang satu ya besarnya lebih besar dari yang satu, masih kira-kira nggak sama besarnya enggak. Tapi kalau untuk gerbangnya sendiri itu nggak ada di sebelah kiri ya. Nanti kita di sana kita hanya mengungkap yang ada di sini. Untuk sementara masih diselidiki sesuatu yang masih negatif ya. Jadi belum terbuka yang positif. Itu yang pertama, menurut sendiri itu gimana? Energi itu besarnya di wilayah ini itu yang gimana? Ya lebih ke yang pohon sebelah kiri. Ya. Ada sesuatu yang dijagakah di sini? Misal sesuatu lah, katakan sesuatu lah. Bentuknya kayak kendi, tapi isinya tuh dalamnya tuh entah beras atau apa, cuman ada sesuatu aja. Ya intinya Kayak saya harapkan juga, awan ya gitu lah. oke, saya harapkan juga buat nanti yang bicara di sini kita hanya mendoakan ya, jangan mengharapkan sesuatu apapun di sini. Saya tertarik kan Kenopi di sekitar pohon ini. Iya. Di sini, apakah di sini ada petilasan, makam, apakah makom? Kita Lebih ke dekat makom ya. makom ya. Tapi saya melihat tadi sosok yang pakai kakek itu Hah? emang ada di sebelah sini pojokan ini. Ya, ini. Iya. Ada sesuatu yang saya tangkap itu mengenai bahasa Surya Kencana, Raden Surya Kencana. Siapa beliau? Karena energi pun ketika saya menyebutkan nama beliau agak besar. Dan sosok putri pun, apakah di sini petilasan sosok putri ataupun apa? Menurut pandangan Kenopi, kita sharing di sini dan oke. Silakan Teh Nopi ataupun Bang Devi bisa menerangkan. Menurut ini ya, Ya, kalau menurut saya gitu ya, ya. kalau untuk makom tersebut yang itu petilasan. Kalau untuk makomnya sendiri yang tadi saya bilang itu adanya di atas. Oh, makom sama petilasan juga ya? Iya. Maksudnya bukan makam gitu. Oh, Kalau makam nggak ada orangnya. maksudnya itulah. Iya, Ada itu jasad. maksudnya. Petilasan. Tapi walau alam ya. Wallahu alam. Gimana? Iya benar. Tapi tadi saya salah nyebutin ya. Yang maksudnya aku pikir makom gitu. Kalau makam itu ada jasad beliau. Terus kalau makom, Kalau kayak petilasan itu kan tempat singgahan gitu loh, menapaki laki. oh iya seperti itu. Kenapa di sini ada satu portal kayu? Dulu pernah berperang atau bagaimana? Iya. Pernah sekali saya mengeksplor siang-siang di sini. Bahwa di sini ada satu bentuk padepokan seperti ajaran agama, peguruan yang memang ada istilahnya santri-santri yang di sini menjadi prajurit-prajurit tempur. Oh, Ada. Bahkan yang kemarin saya ekspor juga ada seorang putri yang beliau sangat gagah berani untuk memerangi penjajah.
Yang saya ini lihat di sini sebanyak manipulasi soalnya. Di sini. Iya. Baik. Terus apalagi Teh Novi informasinya? Itu putrinya sendiri jarang apa sih menampakkan dirinya itu sebagai sosok putrinya. Kayak dia apa sih namanya, Menyerupai ya. Iya, menyerupai apa gitu. Apa? Apa disebutin aja? Lebih kayak Ya. Saya keluar ya. iya, cuman warna coklat. Ya. Baik, Teh Novi, terima kasih. Langsung kita menuju ke sosok yang ke portal baiknya ya. Saya tertarik dengan di sini Teh Novi. Di sini, di tanah ini, ada hal apa saja yang memang ada satu bentuk. Saya nggak tahu bahwa alam bani ya di wilayah sini. Jadi saya jabarkan lagi yang Siap. sosok dua hitam itu yang sebelah yang paling besar itu kan dia di sini, cuman posisinya duduk ngadep sini. Nah yang sebelah satunya di sebelah sini tapi berhadap-hadapan gitu. Jadi di sini memang ada sesuatu yang Dijaga. iya. Oke. Tapi rencana begini Teh Novi. Rencana di sini itu akan dibuat mata air, sumur untuk keperluan bila mana di sini ada pengajian untuk wudhu, untuk sholat dan lain-lain. Dan mudah-mudahan itu pun bisa bermanfaat buat masyarakat. Menurut pandangan Teh Novi sendiri seperti apa? Lebih ke ungkapin dulu yang isinya dulu baru bisa. Begitu. Iya, karena lebih ke izinnya tuh lebih ke beliau. Beliau ya itu. Iya. Misalnya ada putra daerah khususnya di wilayah kampung sini yang mau membangun, artinya membangun itu melestarikan. Tujuan beliau itu untuk kebaikan. Satu, menjaga tempat ini agar tempat ini tidak kotor, dia terbengkalai. Keduanya agar banyak berziarah yang mendoakan beliau. Sebagai sah kita itu maupun jauh ataupun ada ikatan darah ataupun tidak, yang pasti beliau ini ada di wilayah sini yang seharusnya kita pun sebagai warga sini patut untuk menjaga. Begitu Teh. Kalau misalnya ada, dan itu pun rencana dari mungkin para sepuh, para tokoh masyarakat di sini yang ingin coba untuk membangun tempat ini, kira-kira kita kan belum mengungkap sosok beliau, sosok orang tua yang memang katakanlah beliau tersebut istilahnya belum bisa memberikan namanya, sehingga kita kesulitan untuk mengirimkan Fatihah, hadiah Fatihah buat beliau. Kita doakan beliau mudah-mudahan diterima amal ibadahnya di padangan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Tujuan kita seperti itu. Mudah-mudahan si malam ini informasi dari beliau nggak menutupi, sehingga kita sebagai mungkin warga sini, entah itu anak cucunya dan lain-lain, kita bukan mengaku dan pengaku, bukan, tapi setidaknya kita bisa menjaga tempat ini lebih baik lagi daripada yang dulu itu Teh. Biar banyak berziarah yang kesini juga, tujuannya mendoakan beliau, bukan tujuannya yang macam-macam,
insya Allah warga sini pun kalau tujuannya macam-macam ya kita larang, karena kita menapak sudah ziarah ke makam siapapun, baik orang tua ataupun para wali Allah, ya tujuannya mendoakan. Kita mengingat perjuangan beliau dulu begitu sangat luar biasanya, mengorbankan jiwa dan raganya, hartanya untuk agar anak cucunya kelak bisa hidup bahagia, bisa hidup sejahtera di luar dari penjajahan. Jadi saya mohon baik Kang Jepri atau Mas ataupun dulu-dulu semuanya bisa untuk memberikan informasi, dan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan malam ini mendapat informasi agar kita juga bisa kedepannya untuk membangun ini nggak ragu-ragu gitu. Ya, menurut Kang Jepri gimana? Silakan Pak. Menurut pandangan saya ya, jadi di sini ada dua sosok itu, dia menjaga sesuatu yang ada di sini. Kalau menurut saya di sini dahulu ada semacam kolam yaitu untuk para budu-budunya, santri-santri yang dahulu di kecil ya sini. bentuk kolamnya. Iya, sepertinya seperti itu sih ya. Kalau menurut saya ya. Baik, Kang Jepri, terima kasih. Tapi ada Lagi katanya. ada beberapa tahap yang belum dilampaui masalahnya. Iya, baik. Silakan Eh, Jepri. 4 tahap seperti jejak-jejaknya beliau yang tadinya membuat ini, sama yang salah satunya yang tadi ungkap itu, yang dituakan itu, dan ada 3 tahap berikutnya. Lebih jelasnya nggak nanti, soalnya belum dapat gambaran. iya, cuman ya tahap-tahapnya harus diketahui dulu, buat apanya, sejarahnya. Jadi kita biar ngelolanya nanti ke depannya bisa merawat dan menjaga gitu, biar nggak sembarangan. Soalnya di sini banyak manipulasi juga Manipulasi, gitu. ya. Karena manipulasi itu sendiri juga mungkin begini, kenapa dimanipulasi baik dari golongan-golongan pejabat goib, golongan di sini, karena mungkin sebelumnya banyak orang-orang, mohon maaf ini banyak orang-orang, entah benar atau tidaknya, yang menginginkan sesuatu di sini Iya, demi kepentingan pribadinya. iya benar. Mohon maaf. Iya. Jadi mereka memanipulasi seolah-olah dari apa yang mereka lakukan dengan hal-hal yang nggak baiknya ada sesuatu yang mengganggu. Iya. Itu. Yang mudah-mudahan tujuan kita ke sini dengan niat baik. Kita di sini dengan beberapa tokoh masyarakat yang beliau ini punya niat baik untuk membuat suatu bentuk padepokan ataupun seperti apa, intinya menjaga tempat ini biar lebih baik lagi, biar ada baik dari lingkungan masyarakat setempat ataupun di luar masyarakat setempat yang berziarah ke tempat ini mendoakan tujuannya, bukan meminta. Jadi 4 tahap yang harus kita lalui ya. Iya. Baik, dulu-dulu kita coba untuk mengungkap kembali ya perihal, sekarang kita akan bahas perihal portal ya. Portal menurut pandangan beliau ada satu portal goib yang di sini, yang itu terbuka mau menjelang maghrib setengah 6 sampai jam 6 itu sudah terbuka ya. Portal ini apakah ada hubungannya dengan laut? Gitu. Kenapa ada hubungannya dengan laut? Terus dari opening awal itu ada cerita dari narasumber kita Kang Hairullah bahwa ketika penjajah mencoba untuk mengganggu tempat ini, warga sini di sini terlihat seperti lautan ataupun segara. Nah, kenapa di sini ada satu bentuk gerbang dan portal? Menurut pandangan Tenopi seperti apa teh? Lebih aktif hari Rabu sih, lebih tepatnya ya. Hari Rabu. Hari Rabu. Jadi kalau misalnya satu tahap yang kita ini terbuka sedikit tuh ada yang ketemu hari Rabu. Terus ya memang aktif kan sekarang, jalan lalu juga kan. Iya.
Cuman untuk lautnya kan jauh sebenarnya Iya. ya. Cuman kenapa jelas banget emang ada. Iya. Oke. Karena kita untuk nama beliau belum mengantongi nama, apakah dengan kita sedikit merenung dikit, kira-kira kita minta izin pada beliau, apakah beliau mengizinkan untuk memberikan nama tersebut? Tenopi. Mudah-mudahan nih. Kita doa bareng-bareng. Kita duduk, kita ataupun Tenopi duduk, ataupun dengan saya ataupun kita coba untuk meminta nama beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Ya Allah, ya Rabbi, apa-apa yang kami cintai. Assalamualaikum ya Nabi Allah alaihissalam bannya Ibnu Malkat. Saya silakan Tenopi atau penduduk atau penduduk yang lainnya meminta tunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kita minta dalam doa kita agar kita juga bisa menyebut nama beliau ketika kita menyebutkan Fatihah.
Bahrain. Iya. Bahrain. Baik. Mungkin entah benar atau tidak, wallahu alam, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman niat dan tujuan kita hanya ingin ketika kita memberikan Fatihah kepada beliau tertuju dengan nama yang sudah diberikan nama tersebut. Artinya kita ini adalah jasad, ruh dan nama. Jasad yang tadinya itu kita kembalikan dalam bentuk Tuhan, ruh yang tadinya suci kita kembalikan dalam bentuk kesucian, nama hanya tertera di batu nisan. Itulah kita kembali sesuai dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melakukan satu kebaikan di alam semesta ini, insya Allah nama kita pun akan dikenang, begitupun sebaliknya. Kita melakukan satu bentuk kejahatan pun nama kita akan kenang, tapi dengan versi yang berbeda. Itu tujuan kami, para leluhur di sini, para leluhur di sini. Mohon maaf bila pada kami mengganggu, tapi tidak ada satupun niat kami untuk hal-hal yang tidak baik. Kami di sini beserta warga ingin mengetahui sedikit sejarah tentang tempat ini untuk bisa kami doakan, kirimkan Fatihah kepada beliau-beliau yang dulu sudah mengajarkan ajaran kebaikan sebelum kita, dan sampai ke kita mengenang sejarah beliau. Mungkin cukup sekian ya. Baik, dulu itu semuanya, mungkin sekilas ataupun sedikit informasi yang bisa kita dapat dari 4 hal yang memang harus dilampaui dulu sebelum membangun tempat ini. Apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Tenopi, Kang Jepri, dan Kang Hairullah. Sebelumnya saya coba untuk mengajak kawan-kawan juga subscribe channel beliau. Tenopi punya channel YouTube LB Mirror, Kang Jepri punya YouTube New Padepokan Singo Kalijogo 2020. Coba Kang Jepri sendiri yang nyebutkan dah. New Singo Padepokan Kalijogo 2020. Dan Kang Hairullah Dari Vito Jaya Channel. ya. Baik, itu. Jadi apa yang kita tadi tangkap, ada satu bentuk portal goib. Entah benar atau tidak itu kita kembalikan lagi. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk yang goib, al-fakir, yang masih miskin ilmu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu nama yang bisa kita dapatkan tadi dengan sebutan Bahrain ataupun siapapun itu dari Bahrain ya. Nah, itu. Jadi kalaupun kita salah dalam penyebutan nama, kita ingat Baharudin ya, Baharudin Muslim, ada kata muslim. Baharudin Muslim. Baharudin. Cukup itu aja dulu semuanya. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah kata, salah-salah dalam bentuk penerangan dari kita. Kita hanya manusia biasa, kita hanya manusia yang baik. Jadi semuanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.